Unsur intrinsik cerita kelas 6 Fase C disusun oleh Janatun Ma'wa, SPDGR. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengeksplorasi informasi dalam dongeng yang disimak. Pembahasan hari ini: 1. Pengertian unsur intrinsik. 2. Menentukan unsur intrinsik. Pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang dapat dilihat di dalam cerita. Unsur intrinsik cerita meliputi tema. Tema adalah gagasan dasar atau ide pokok dari keseluruhan cerita. Tema pada umumnya dapat dilihat dari judul cerita. Alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi 3 jenis, yakni 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. 1. Alur maju adalah alur susunannya runtun, mulai dari pengenalan peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. 2. Alur mundur adalah alur yang dimulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. 3. Alur campuran adalah alur gabungan dari alur maju, mundur, cerita yang menyisipkan cerita masa lalu dan masa sekarang. Latar atau setting dalam sebuah cerita adalah elemen penting yang mencakup waktu, ruang atau tempat, dan suasana. Latar terbagi dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat mengacu pada lokasi fisik, di mana cerita berlangsung seperti sekolah, desa, rumah, hutan, atau rumah sakit. Latar waktu merujuk pada periode atau momen tertentu dalam cerita. Misal pagi, siang, malam, atau era tertentu seperti zaman kolonial atau masa depan. Latar suasana menggambarkan mood atau atmosfer yang dibangun dalam cerita. Menegangkan atau mencekam, ketiga unsur ini bekerjasama untuk membentuk pengalaman yang mendalam dan imersif bagi pembaca, membantu mereka merasakan dan memahami cerita secara lebih mendalam. Tokoh dan penokohan. Dalam sebuah cerita, tokoh merupakan elemen penting yang menggerakkan alur dan menghadirkan dinamika dalam narasi. Tokoh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah pelaku utama yang biasanya memiliki peran sentral dalam cerita, seringkali menjadi pahlawan atau karakter yang memiliki tujuan jelas dan mengundang simpati pembaca. Tokoh antagonis sebaliknya adalah tokoh yang menentang atau menghalang protagonis dalam mencapai tujuannya. Seringkali menjadi karakter yang menciptakan konflik dalam cerita. Sementara itu, tokoh tritagonis berfungsi sebagai penengah atau pendukung, membantu mengembangkan cerita dan memberikan kedalaman pada hubungan antar tokoh. Dengan adanya ketiga jenis tokoh, cerita menjadi lebih kompleks dan menarik untuk diikuti. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri 3 macam, yakni sudut pandang orang pertama, ketiga, dan campuran. 1. Sudut pandang orang pertama berarti pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh dan menggunakan kata ganti ia. 2. Sudut pandang orang ketiga berarti pengarang memposisikan sebagai orang ketiga ketika kata ganti digunakan adalah dia, ia, mereka, atau nama tokoh. 3. Sudut pandang campuran berarti pengarang menggabungkan pengguna sudut pandang pertama dan ketiga. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak dapat disampaikan secara langsung melainkan tersirat dalam isi cerita. Terima kasih.